saja dimanapun Anda berada, salam jumpa dan salam sehat. Saya Frans M. Royan, Beliau International Konsultan, mengucapkan tetap semangat meskipun kondisi pada saat ini adalah kondisi-kondisi yang sangat terus berubah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai topik yang terutama yang berkaitan dengan penjualan, yaitu bagaimana perusahaan membangun tim penjualan yang sukses. Frans. Ya Pak. Siang Pak. Pak Cum ya? Ya, saya mau tanya Pak. Halo? Iya Pak. Dengar Pak. Ya, Pak. Begini Pak, saya mau tanya sedikit mengenai insentif Pak. Ya, insentif ya Pak. Insentif itu berkaitan dengan margin distributor. Betul ya betul Pak. Yang saya tanyakan untuk pembagian yang ideal Pak, dari margin distributor ada pembagian ke untuk transportasi, untuk salary, untuk insentif, itu ya. Kira-kira berapa persen ya Pak yang idealnya? Ya, jadi begini Pak, untuk biaya operasional ya, kalau consumer good ya, produknya Bapak kan consumer good ya. Consumer good ini kan dari prinsip maksimal bisa sampai 12% ya Pak dapatnya Pak, tapi ada juga yang 6% ya, 6%. Nah ya. Kalau kita misalnya dapat 10%, itu kan ada biaya operasional sekitar 4,7 Pak untuk biaya operasionalnya Pak. Operasional 4,7 Pak ya? 4,7 untuk biaya operasional. Nah di dalamnya itu ada insentif. Kalau consumer good itu Pak, maksimum yang bisa diberikan insentifnya itu maksimum 1%. Tapi umumnya 0,5 sampai 0,75 diberikan kalau consumer good. Jadi tergantung nanti insentif ini kita berikan karena ada dua cara Pak. Cara yang pertama itu kan pakai pakai persentase, atau yang kedua pakai konstanta seperti itu. Kalau misalnya pakai persentase, misalnya Bapak ternyata misalnya sudah tetapkan anggarannya 0,75%. Ternyata yang diterima sales force itu meledak misalnya Pak. Estimasinya misalnya 2 juta, ternyata dia terimanya 5 juta. Nah, misalnya seperti itu. Nah, bagaimana untuk caranya supaya mengatasi kondisi ini supaya pihak perusahaan tidak secara anggaran berlebih yang dikeluarkan? Nah, caranya ya pakai konstanta itu tadi, Pak. Jadi, caranya konstanta itu untuk misalnya akan dapatnya 5 juta. Supaya ini tidak lajunya tinggi, kalau misalnya targetnya 5 juta itu kalau 0,75, coba saya hitung ya, targetnya berapa ya. Jadi cara menghitungnya itu kan prosentase yang 0,75 ya Pak ya, 0,75 dari 5 juta yang dikeluarkan itu 0,75-nya kan 0,75%, itu kan omsetnya dia targetnya kan 666 juta Pak. Targetnya 666 juta kan, keluarnya itu 5 jutaan jadi insentifnya. Nah bagaimana supaya nanti kalau dia misalnya perusahaan kan ingin bertumbuh, misalnya sales force tersebut ingin ditarget ditambah 10% misalnya pertumbuhannya. Jadi kan sekitar berapa? Kalau 10% sekitar 750 jutaan lah misalnya. Dinaikkan 750 juta. Supaya insentifnya ini bisa sama dengan 5 juta tadi, dengan target 750 juta, Bapak tetap memberikan 5 juta, ya caranya pakai konstanta Pak. Jadi misalnya pencapaian 80% sampai 90%. Nah, itu nanti dapatnya berapa misalnya paling rendah. Misalnya dapat 1,5 juta. Terus antara 80 sampai berapa tadi? 90 ya. 91 sampai 99 misalnya. Itu dapat 2,5 juta. Kemudian 100% ke atas Bapak kasih 5 juta, ya kan? 100% ke atasnya itu kan bisa 750 juta, Pak. Jadi perusahaan tidak membayar kelebihannya kayak gitu Pak. Itu yang dimaksud konstanta. Kalau 0,75% dikalikan 750 juta, itu Bapak kan keluar dari lebih dari 5 juta Pak.
Jadi konstanta ini untuk mengerem laju insentif yang jadi mengerem lajunya anggaran yang tadinya 0,75%, karena kan tidak mungkin kita ngomong ke sales force itu ini nanti insentifnya berubah jadi 0,5%, kan mereka biasanya marah-marah kan. Nah itu caranya pakai konstanta ngerubahnya, paling enggak konstanta ini mendekati, tidak terlalu jauh dari kondisi yang persentase tadi. Tapi omset Bapak bisa 750 juta targetnya. Nah seperti itu. Jadi istilahnya untuk bagiannya itu maksimal 1% untuk insentif Pak ya? Ya maksimal 1%. Kalau itu Bapak, kalau operasionalnya tadi sekitar 4,7%, ya 4,7%. Berarti untuk distributor sendiri masuk berapa persen Pak? Misalkan sebagai contoh margin dari prinsipal 10%. Kalau dipotong biaya-biaya lain ya antara 2 sampai 4 gitu Pak. 2 sampai 4. 2 sampai 4 untuk distributor Pak ya? Iya 2 sampai 4-an gitu. Kalau di bawah 2 kan nggak bagus Pak. Jadi karena bunga bank ya, itu nanti kan dilihat juga dengan bunga bank Pak. Ya. Bunga bank kan rata-rata 2% ya Pak. Kalau berapa bunga bank sekarang Pak? Kalau tahun berapa itu? Bisa 1% lebih. 1% lebih ya. Jadi kalau distributornya di bawah 1%, marginnya, net marginnya, net profitnya ya kurang bagus Mas Yan Pak. Ya. Karena terus terang saya untuk perhitungan yang di distributor secara detailnya saya belum pernah di distributor sih Pak. Jadi iya distributor itu Pak. Jadi nanti ada Bapak nanti coba tak kirimin ini Pak, contoh consumer good Pak ya, dengan margin 6% tapi bisa net profitnya bisa 2% kayak gitu Pak. Itu nanti ada beberapa perhitungan yang ini. Dari prinsipal itu kasih margin 11%, tetapi 11% itu kan dia harus dilempar ke outlet, itu sekitar 5% Pak. Sehingga netnya dia terima kan 6% dari prinsipal. Iya. Ya, seperti itu Pak. 5%. Ya, nanti minta tadi yang disampaikan Pak ya, bisa kasih contoh. Iya nanti saya kasih contoh Pak ya Pak. Iya. Ya, terima kasih Pak. Iya Pak Zul tadi ada mau disampaikan Pak? Ya, mohon izin Pak. Jadi tadi yang masalahnya terkait tetap Pak sama di insentif. Iya. Selain dari insentif itu, jujur Pak, ini kami ini baru sekali sama seperti Pak Jimarno Pak. Iya Pak. Jadi kami agak kebingungan. Itu sales tetap ada basic salary Pak. Jadi begini Pak, tergantung industrinya ya Pak ya. Jadi industrinya itu sangat mempengaruhi sekali. Saya ada klien yang tempo hari itu no salary Pak, nggak ada gaji tapi insentif. Dari insentifnya itu bisa 4% kayak gitu Pak, tapi nggak ada gaji. Jadi profit sharing kayak gitu Pak. Tapi kalau Bapak ada gaji ya otomatis nanti harus di breakdown, disesuaikan Pak. Jadi acuannya untuk sales force ini kan menggunakan gaji UMR Pak. UMR daerah yang pertama, kemudian ada plusnya itu mungkin insentif Pak. Insentifnya ya kisarannya tadi antara, kalau produknya Bapak kira-kira produk apa Pak kalau boleh tahu? Produknya itu air mineral, kopi. Oh, air mineral, kopi itu sama seperti consumer good. Ya kurang lebih maksimal ya 1% Pak. Tapi umumnya 0,5 gitu yang diberikan. Oh, jadi gaji sesuai UMR, terus kemudian kalau achieve target ditambah insentif itu ya Pak? Iya, kalau achieve target ditambahin insentifnya gitu, seperti itu Pak. Oh iya. Terus kalau untuk biaya-biaya, umpamanya kendaraan, itu apa ada tunjangan juga atau enggak Pak? Jadi kendaraan itu biasanya kita sewa Pak, jadi per hari bisa standarnya itu antara 150.000 sampai 250.000 Pak. Jadi nanti kita sewa per harinya itu berapa? Untuk kendaraan yang motor ya Pak ya, tapi kalau mobil kanvas ya tentunya kita tidak sewa motor mereka Pak, kecuali kalau mereka yang TO ya, TO itu kita sewa motornya. Terus dikasih uang makan ya, uang makan hariannya itu juga menyesuaikan. Nah, cara menyesuaikan nanti Bapak mungkin bisa ini Pak, pembandingnya dengan industri sejenis, mungkin bisa bertanya-tanya
karena uang makan tuh biasanya Pak kurang lebih gitu Pak, kurang lebih uang makannya. Terus ada lagi uang jalan Pak atau transport, bentuknya BBM. Nah, BBM ini nanti dilihat sejauh mana kelilingnya sales pos ini. Kalau kelilingnya misalnya jauh lebih dari 60 km, itu tinggal ngitung aja. Kalau 60 km kan itu anggap saja 2 liter ya Pak ya, kurang lebih ya. Kalau kita anggap motor baru kan antara 25 sampai 30 ya per 1 liternya ya. Jadi nanti per hari diberikan 2 liter kayak gitu. Kalau 60 bolak-balik 60 kilo kayak gitu Pak. Tapi kalau radiusnya lebih panjang lagi ya mungkin Bapak tambahin aja, yang sisanya itu di reimburse. Jadi sisanya diklaim saja. Dikasih standar, nanti sisanya yang jauh sekali suruh klaim. Kan itu kan tidak setiap hari jauh Pak. Mungkin dalam 1 minggu 2 atau 3 kali rute jauh kayak gitu. Yang rute jauh sisanya mungkin kebutuhan bahan bakarnya diklaim saja supaya Bapak lebih hemat. Izin merangkum Pak. Simulasinya seperti ini berarti Pak di Bogor, betul apa salah nih Pak? Oh, Bapak di wilayah Bogor ya? Iya, iya. UMR-nya 4,2 juta Pak. Iya. Kalau ada sales masuk, kita berikan gaji sesuai UMR. Kalau menggunakan kendaraan dia, kita sewa kendaraannya. Iya. Kemudian dia jalan tiap hari, kita berikan tunjangan BBM sesuai dengan jumlah kilometer yang kita prediksi. Iya. Terus uang makan, begitu ya Pak ya? Iya, uang makan. Mencapai penjualan menggunakan rumus yang tadi ya Pak. Iya, kalau pakai penjualan 60% insentifnya berapa? Iya, insentifnya berapa? Iya, iya. Oke. Jadi berarti kalau seumpamanya sudah 1 bulan berjalan dia nggak jual sama sekali, ya kita loss ini semua. Loss. Jadi kalau kita punya sales force baru Pak, itu kan ada 2 Pak. Kalau itu produknya baru kan babat alas kan, istilahnya kan buka jalan gitu kan. Kalau buka jalan di awal memang biasanya kita loss Pak. Jadi kalau kan nanti kan ada yang kalau wilayahnya sudah jadi ya itu kan tinggal nyari orang yang bisa memaintain dan membuat tumbuh kan. Itu mungkin Bapak kemungkinan lossnya kecil. Tapi yang sering loss itu yang daerah baru biasanya, daerah baru yang dikembangkan, kemudian salesnya baru kayak gitu. Perlu beberapa waktu. Di antara Bapak-Bapak ini ada yang dari prinsipal atau semuanya dari distributor ya? Betul Pak. Dari distributor Pak. Pak Iva dari prinsipalnya? Distributor ya. Oh, distributor. Yang dari prinsipal ada? Karena dari prinsipal Pak. Pak Jumarno? Ya. Oh, Pak Jumarno dari prinsipal ya. Karena kan kebijakannya kan antara distributor dan prinsipal itu berbeda memang. Ya. Kalau misalnya prinsipal itu kalau sedang membuka wilayah baru, biasanya itu memberikan semacam bantuan ya. Bantuannya itu untuk membuka wilayah baru. Wilayah baru kan perlu salesman baru misalnya. Perlu pertumbuhan penjualan yang mungkin tidak signifikan dengan biaya kan. Biasanya prinsipal tuh biasanya membantu dalam bentuk subsidi, bisa subsidinya gaji pokok, kemudian biaya operasionalnya ditanggung oleh distributor lah, seperti itu. Itu yang saya tahu sih. Jadi ada semacam kolaborasi antara prinsipal dengan distributor di sisi pembiayaan, khusus untuk wilayah baru ya. Pak Fran tanya Pak. Ya Pak, gimana Pak? Itu kan tadi ada untuk menentukan kita kan ada target sales force. Ya. Itu bisa nominal atau volume atau istilahnya bentuk barang atau bentuk uang. Iya, nah, betul. Kan setiap item itu margin keuntungannya kan berbeda-beda. Berbeda-beda, betul. Jadi misalnya ada 5 item, ya. Gitu A, B, C, D, E kan begitu. Setiap barang itu kan marginnya beda. Nah ini untuk mengukur per itemnya biar enak ngitungnya. Oh kamu pokoknya 1 bulan itu targetnya 300 juta. Nanti per harinya kenanya sekian, per minggunya sekian. All item kan begitu. Nah artinya all item itu kan bisa jadi sales ini, oh aku jualan yang A ini lancar Pak, yang B kurang lancar ya. Tapi akhirnya dia nge-pushnya itu kan gitu. Yang di-push marginnya kecil. Enggak masalah, yang penting kamu volumenya atau nominalnya dapat kan gitu. Nah kira-kira untuk mengukur sama itu yang dengan margin yang berbeda rumusnya gimana Pak gitu? Nah kalau Bapak produknya memiliki margin yang berbeda-beda, yang pertama Bapak harus analisa Pak, average penjualan yang produk fast movingnya itu seperti apa. Dianalisa dulu Pak. Kalau misalnya ketemu yang produk fast movingnya kontribusi 70% dalam penjualan dan marginnya kecil, yaitu nanti Bapak bisa membuat insentif yang berbeda Pak.
Jadi kita kelompokin barang, jadi kelompokin barangnya, barang A ini yang margin kecil, nanti insentifnya berapa. Yang barang satunya margin sekian, insentifnya berapa. Jadi kalau margin, kalau fast moving itu insentifnya kecenderungan menyesuaikan dari marginnya, Pak. Kalau tadi saya ngomong sampai 1% ya, Pak ya, mungkin nggak sampai 1%, bisa 0,5 atau 0,35 kayak gitu, Pak. Jadi disesuaikan dengan margin. Jadi bisa nggak misalnya saya dulu pakai hitungannya, akhirnya saya rubah tidak uang, tapi dalam bentuk jumlah poin. Boleh dalam untuk poin ya. Jumlah poin. Nah, karena mungkin si barang ini misalnya barang A ini poinnya untuk penjualan 1 juta itu 5, tapi yang B ini untuk dapat poin 5 harus jual sekian barang, beda lagi. Itu bisa Pak ya? Bisa. Poin itu kan mewakili ini Pak, sama aja seperti persentase. Jadi kalau barang A ini marginnya kecil, mungkin poinnya tidak 1 karton mungkin cuma 2 poin. Tapi yang marginnya gede bisa 1 karton bisa 5 poin kayak gitu Pak. Ya. Bisa itu Pak, pakai cara poin. Iya Pak. Terima kasih Pak. Iya. Izin ya Bapak-Bapak, satu lagi, kalau Bapak mau kasih masukan juga boleh, saya pemula Pak. Iya Pak. Kalau ada ke Bogor silahkan hubungi saya Pak. Iya, ini kita ajang diskusi Pak, diskusi Pak. Seminar semi konsultatif ini Pak.